Ohayou gozaimasu minasan. Selamat pagi kepada Sensei Gata serta teman-teman baik Himawari Undip serta Himazou yang telah hadir pada acara studi banding 2022 di pagi hari ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada minasan semua adik-adik di Himaja namanya ya, di Himpunan Mahasiswa Jepang Universitas Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada mahasiswa kami di sini untuk melakukan studi banding. Kegiatan Himaja dan Himawari ini signifikan, ya, dapat dikatakan penting, ya, karena akan mendukung akreditasi prodi. Ya. Oleh karena itu, sebaiknya pencatatan kearsipan kegiatan ini bisa disusun dengan baik. Dengan diadakannya kegiatan studi banding hari ini, kita bisa berkenalan satu sama lain, bisa saling berbagi cerita, dan semoga tali silaturahmi antara Himawari Undip dan Himaja UI juga tidak terputus setelah acara ini berakhir. Budaya sendiri merupakan program kerja kegiatan publikasi berupa penyebaran informasi mengenai kebudayaan Indonesia dan Jepang, kompetisi yang membuka kesempatan bagi seluruh mahasiswa aktif bahasa dan kebudayaan Jepang yang memiliki potensi dalam mendesain suatu produk dan tertarik untuk menjual hasil karyanya dalam bentuk merchandise. Yaitu ada kebersamaan Infokomet, Sosmas, Senor, Adkesma, Wirausaha Bisnis, Keilmuan, dan juga Lestari. Nah, dari 8 divisi tersebut itu memiliki proker masing-masing yang dijalankan oleh divisi masing-masing. Ada studi banding yaitu yang lagi teman-teman lakukan sekarang, ikuti sekarang, yaitu kegiatan visit Himawari ke sesama Ormawa Sastra Jepang universitas lain untuk sharing ilmu-ilmu dan sharing pengalaman. Kalau kalian udah lihat di Instagram Himaja pasti familiar sama gambar-gambar ini karena poster Himaja ini tuh kebutuhan media sosial resmi Himaja yang dibuat berdasarkan keperluan dari setiap divisi maupun kalau ada hari-hari nasional tertentu atau tanggal merah. Yang prodi yang kita tuju ternyata bilang ini pertama kalinya banget, jadi kayak benar-benar berkesan gitu. Kebetulan dari Himaja emang belum ada proker untuk studi banding, jadi kami selama ini hanya menerima undangan studi banding saja. Oh, Kak Cika masih berusaha mengejar pasar. Oh, Kak Alit tiba-tiba langsung merebut tahta dari seorang pacar kami satu Hayato. Oke, baik. Nampaknya sudah kelihatan nih untuk pemenang pada game kali ini. Selamat kepada Kak yang kedua. Oh, dengan Mas Senja kalau nggak salah ya, Jessica? Iya, Mas Senja nih dengan perolehan 7.710. Acara sharing beasiswa dan Nihon no Seikatsu ini merupakan acara kolaborasi dari 2 bidang Himawari, yaitu bidang KPSDM dan bakat budaya. Dan materi yang akan disampaikan pada webinar kali ini yaitu sesuai dengan tema Shorai no Tameni Ishoni Ganbaro, yaitu mengenai kunci untuk mendapatkan beasiswa dan mempersiapkan diri melamar beasiswa ke Jepang, serta mengenal ciri dan keunikan makanan Jepang. Beasiswa Japanese Studies ini itu adalah program yang dimana mahasiswa itu ditargetkan untuk belajar terkait bahasa Jepang dan budayanya langsung di negaranya. Kemudian setelah ujian tulis, misalkan jika lulus, maka akan lanjut ke tahap wawancara. Di tahap wawancara inilah itu adalah kita diwawancara terkait tentang study plan dan tentang kesiapan kita untuk mengikuti program ini selama 1 tahun. Yang ingin studi ke luar negeri, ingin belajar ke Jepang, coba dari sekarang, jangan nanti-nanti, dari sekarang, dari hari ini. Kalau memang sebegitu inginnya, segitu niat yang ingin ke luar negeri, keluar dari zona nyaman, keep improving yourself for the better future, intinya gitu kan. Jangan nyeselnya nanti, mending nyesel sekarang. Bahan baku makanan di Jepang itu sebagian besar adalah impor ya. Hampir 70% itu adalah impor. Misalnya ya, buah-buahan itu juga tidak semuanya asli dari Jepang, Minasang. Alasan utamanya karena ada perubahan pola makan orang Jepang pasca perang, Minasang. Kebiasaan orang Jepang itu meniru gaya barat ya, sehingga permintaan gandum itu daging meningkat. Nah, pelajari Minasang, huruf-huruf kanji Jepang yang berkaitan dengan makanan ya. Terutama yang berkaitan dengan yang haram ya. Jadi seperti buta ya, artinya babi ya gitu ya. Itu Minasang hafalkan, bentuknya seperti apa ya. Kemudian seperti sake ya, itu hafalkan. Karena makanan Jepang itu ternyata sebagian besar juga banyak mengandung dari alkohol ya, atau sake Minasang. Atau kita sebut ini ya, mirin ya. Motivasi orang
pengen bisnis olangan alias bisnis sendiri, itu pertama mandiri, minasang. Karena kalian nggak bisa ngatur kalau masuk perusahaan orang, yes. Fleksibilitas dari sisi waktu ini yang sangat-sangat menonjol, minasang. Lalu pendapatan ekstra. Dan sesuai dengan minat dan bakat, dan dapat bekerja di rumah. Harus ada minat atau passion gitu terhadap produk atau jasa yang ingin dia tawarkan ke dunia gitu ya. Nah, terus harus punya ambisi juga untuk mencapai target. Aduh, minasang. Yang berikutnya harus ada solusi terhadap masalah. Ya, dan yang berikutnya, yang terakhir, keinginan membawa ide baru. Harus lebih baik dan berbeda. Leadership skill yang penting itu harus curiosity-nya besar, harus ada penasaran, harus bisa manajemen waktu, terus efisiensi, segala macam harus efisiensi. Komunikasi juga harus ditingkatkan, berpikir harus strategis, networking harus luas, keuangan harus pinter, sales untuk ngejualnya juga harus bisa. Jadi harus menghilangkan keras kepalanya, karena kan dalam leadership kita mempunyai partner kerja, jadi banyak pendapat yang masuk, banyak kita berhubungan dengan berbagai macam sifat orang itu sih. Oke. Baik ya. Tapi keras kepala kadang-kadang bagus kalau porsinya sedikit ya. Maksudnya nggak terlalu banyak. Dan juga bukan hanya sama bos atau sama klien, tapi sama anak buah juga kita harus mendengarkan